Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabaran anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema yang kedua kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 1 ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan mendapatkan pengetahuan. Sekolah juga menjadi tempat membentuk dan mendidik anak dalam berkarakter dan akhlak mulia. Di sekolah, anak-anak akan diajarkan banyak pengetahuan, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Ya, di sekolah, anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Anak-anak harus melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sekarang kita akan ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Buatlah pertanyaan tentang gambar di bawah terkait dengan hak di sekolah. Nah, pertanyaannya Ustaz contohkan misalkan apa hak siswa ketika di sekolah. Nah, itu contohnya ya. Silakan kalian bisa mencari contoh pertanyaan yang lain. Ya baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membaca teks yaitu yang berjudul Ku ingin menjadi anak pintar, berprestasi dan berakhlak mulia. Ya, silakan teman-teman dibaca di buku cetak kalian masing-masing, ada di halaman 56. Ya, asal kalian membaca dari awal hingga akhir, kata per kata, kalimat per kalimat dan paragraf per paragraf. Nah, di sini ada ayo berlatih. Nah, di sini perintahnya, kalian telah membaca teks bacaan di atas dengan baik. Coba ceritakan kembali isi teks bacaan di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, nanti ini kita akan coba praktekkan ketika pembelajaran tatap muka. Ya baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perlu kalian ketahui bahwasanya semua anak dikaruniai kepintaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kehidupan ini terkadang muncul masalah dalam diri setiap anak untuk mengembangkan kepintarannya itu. Nah, perhatikan di sini. Coba kalian berikan saran kepada temanmu di bawah ini yang memiliki persoalan berikut. Nah, di sini saya akan berikan dua contoh persoalan. Yang pertama, Ayu memiliki bakat melukis yang baik. Bulan depan akan ada lomba melukis di sekolah. Ayu ingin mengikutinya, tetapi pensil warnanya banyak yang hilang dan tumpul. Nah, kira-kira seperti apa sarannya buat Ayu? Nah, Ustaz contohkan misalkan saran buat Ayu, sebaiknya Ayu membeli pensil warna baru atau jika belum mampu bisa pinjam pada teman atau saudaranya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, di sini saya contohkan misalkan Dito sangat pandai membuat dan membaca puisi. Bu guru menunjuknya untuk mewakili kelas ikut lomba puisi antar kelas di sekolahnya. Nah, kira-kira apa saran buat Dito? Nah, ini saran buat Dito misalnya, ya untuk menguji mental sebaiknya Dito ikut saja dalam lomba puisi antar kelas. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya yaitu ayo membaca. Nah, di sini
ya teman-teman bisa membaca yang ada di halaman 58, yaitu tentang perbandingan dua bilangan cacah. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, di sini ada perintahnya, yaitu buatlah 5 kemungkinan lain, tentukan banyak kapur tulis di awal, tentukan banyak kapur tulis yang terpakai. Dan di sini kita sama-sama kerjakan, yaitu ayo berlatih. Nah, di sini dalam ayo berlatih kita akan menghitung jumlah kapur. Itu ada kapur tulis yang tersedia, kapur tulis yang terpakai, dan kapur tulis yang tersisa. Nah, tadi disebutkan di atas bahwasanya kapur tulis yang tersedia itu sebanyak 45 buah. Nah, kemudian kita contohkan kapur tulis yang terpakai misalkan ada 35, berarti kapur tulis yang tersisa yaitu 45 dikurangi 35 adalah 10 buah. Kemudian contoh yang kedua, di sini kapur tulis yang tersedia 45, kemudian kapur tulis yang terpakai 30, berarti 45 dikurangi 30, kapur tulis yang tersisa adalah 15 buah. Ya, untuk nomor 3, 4, dan 5 ya silahkan teman-teman kerjakan secara mandiri. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kegiatan bersama orang tua kalian di rumah, yaitu menceritakan pengalaman belajar memberi salam. Memberi saran berarti mintalah kepada orang tua kalian untuk menceritakan pengalaman mereka dalam belajar dan memberi saran kepada temannya agar belajar dengan giat. Tulislah pengalaman orang tua kalian pada kolom berikut. Jadi kalian silakan bertanya kepada orang tua kalian pengalaman mereka ketika mereka sekolah, kemudian mereka memberikan saran kepada temannya agar giat belajar. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali untuk khilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada penjelasan yang belum kalian faham. Ya baiklah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.